video kali ini seperti di judulnya, aku mau unboxing dan review nih salah satu alat untuk membantu pekerjaan rumah tangga kita. Apa itu? Nah, ini dia robot pembersih rumah ya, bisa bersihin lantai. Ini mereknya Dibot. Ini dari Ecovacs ya, Ecovacs. Ini bisa dilihat dulu referensinya. Ini tulisannya Korea sih, tapi made in China. Walaupun made in China, tapi merek ini tuh katanya cukup terkenal ya untuk yang robot pembersih rumah. Ini bagus, terus beratnya 6,4 kilo dan ada garansinya. Aku beli ini di e-commerce, di online shop. Nanti bisa aku kasih tahu di link deskripsinya kalau kalian mau lihat-lihat. Oke, ini cukup berat ya, 6,4 kilo. Kita mulai buka aja. Ada tulisan fragile. Gimana ya isinya ya? Nah, alat ini itu untuk membantu pekerjaan rumah tangga kita, yaitu mengepel dan menyapu. Jadi untuk bersihin lantai gitu. Nah, isinya kayak gimana? Kayak gini. Oke, kita taruh bawah aja. Ecovacs yang tipe Osmo 950. Dibot the vacuum and mopping robot. Jadi robot untuk seperti vacuum cleaner, bersih-bersih lantai dan juga mengepel. Terus ada amplopnya gitu guys, di dalam kardusnya ada amplopnya. Kita lihat ini apa. Oke, di dalam amplopnya itu ada kartu garansi ya. Di sini importirnya dari Surabaya, Jawa Timur, service centernya di Kota Tangerang, Banten, sama di Surabaya, Jawa Timur. Ini berlaku 12 bulan setelah pembelian ya, garansinya ya. Nah, robot ini kan untuk nyapu sama ngepel. Tapi kalau misalnya kalian yang hobi olahraga nyapu sama ngepel, berarti ini enggak diperlukan ya. Fungsinya untuk bantu yang pekerjaan kita itu udah sibuk banget, terus nggak sempet lagi, capek untuk ngepel nyapu dah. Punya ini tuh oke banget lah. Kita buka aja. Harus ditidurin. Nah, cukup gede ya. Kalau dibandingin sama tangan aku segini, cukup gede nih. Nah, 10 jari lah ya di sini kira-kira diameternya. Oh, ini untuk alat ngepelnya deh kayaknya. Ini untuk alat ngepel. Warnanya biru garis-garis. Belakangnya gini. Ini ada tulisannya Korea ya. Oke, ini spesifikasi untuk nyapunya nih. Terus ini rodanya cukup keras juga, ada 2. Terus ini untuk muternya ya, kayak mouse komputer. Terus warna merah dan hijau ini untuk dihubungkan nanti ke sikat untuk menyapu. Oke, kita lihat dalamnya lagi ada apa. Ini kabel, ini charging dock ini namanya. Terus di sini ada cadangan untuk ngepelnya, namanya disposable mopping pads. Di sini dikasih sekitar 5 lembar ya. Lebih lengkapnya bisa lihat buku petunjuknya. Terus ini juga untuk nyapu. Warnanya ada merah sama hijau. Berarti ini kalau dilihat dari belakang, ini ada merah sama hijau, itu masukin sini ya. Gabungin merah sama merah, hijau sama hijau. Oke, ini petunjuknya. Ini yang besar. Ini ada kayak filternya gitu loh, untuk filter debu kayaknya. Jadi dipasang spare partnya. Nah, gini filternya. Ini ada spare part lagi, spare part cadangan.
Aku coba buka buku petunjuknya ya. Ini gambarnya nih. Cara nanti pasangnya kayak gini. Di sini ada instruksi manualnya, bisa kalian baca-baca juga. Ini kita susun aja, dan aku beli di sini harganya sekitar 7 jutaan lebih. Nah, yuk kita mulai nyusun aja. Ini aku beresin dulu ya kardusnya ya. Kardusnya yang gede, ini ada kayak ini cadangan ya. Ini sapu lagi yang merah sama hijau ini. Kita nggak usah dibuka dulu. Isinya gini. Karena ini dicas, casnya itu kalau sudah penuh bisa untuk tahan alatnya itu hidup 200 menit. Kita coba pasang. Yang pertama kita mau pasang side brushnya. Sampai bunyi klik. Nah, ini udah kencang, bisa putar gini. Satu lagi. Ini coba kita buka ya. Spare part ini kalau misalnya rusak atau patah, nanti udah dikasih cadangan spare partnya yang tadi aku tunjukin ya, seperti ini. Ini untuk nyapunya. Ini bisa diambil. Jadi gampang nanti kalau mau untuk dibersihin. Oke, aku tutup lagi seperti semula. Nah, untuk ngecasnya sendiri, ini posisinya gini ya. Ini di belakang. Tuncep aja di sini. Posisinya gini. Ini kayak untuk pijakan kaki. Ini kayak ada besi. Kita pasangkan lagi aja sama besi di sini. Dan ngecasnya gini. Terus ini nyalanya nih ada tombol, kita nyalain dulu coba. Oke, ini ternyata belum ada dayanya ya, listriknya masih belum ada. Nih aku cas dulu sebentar biar tahu gimana cara kerjanya dan juga pemasangan lainnya ini untuk apa. Oke, kita cas dulu. Untuk mengendalikan robot vakumnya, kita harus mendownload aplikasi dulu. Buka App Store, kemudian kita ketik Eco Vac Home. Yang ini ya. Oke, kita install dulu. Kita tunggu sampai 100%. Udah bisa, terus kita buka aplikasinya. Kita coba lihat. Region kita pilih dulu Indonesia, kita save, language-nya udah bahasa Inggris saja ya. Next, agree semua karena baru. Terus kita register dulu, save email auto forward Samsung Pass, bisa di save bisa cancel. Add robot, nih add robot ya. Tuh, harus scan barcode untuk robotnya. Nah, ini udah kondisi ngecasnya ya. Aku jelasin dulu. Harus dalam keadaan nyala. Ini di on dulu. Nah, udah diklik. Nah, kalau ini udah putih berarti dalam keadaan lagi dicas. Nah, ada bunyinya ya, itu barusan kayak gitu. Charge-nya kalau dari keadaan kosong sampai penuh sekitar 4 jam ya. Kita scan barcode-nya. I am installing the map. Please do not stand beside me. I'm starting to charge. I'm starting to charge. Oke. Kayak gitu nyalanya. Ini kita scan barcode-nya dulu. Halo. Oke. Klik. Got it. Open setting, di allow aja lah ya. I've detected changes to the environment and updated the map. Suaranya keras juga ya.
Nah, ini pakai WiFi rumah masing-masing. Kalau mau menghubungkan ke aplikasi HP wajib pada WiFi ya. Tinggal masukin passwordnya. Oke, WiFi-nya udah connect. Terus ini kita next aja. Oke, ini jangan di next dulu, tapi pencet dulu tombol abunya di sini ya. I'm ready for network setup. Terus ini, terus di next. Connected. Please go back to Ecovacs app to continue the setup. Ini tunggu 100% dulu. Oke, tadi setelah connect WiFi terus nanti ada tulisan setup complete gini ya. Ada seriesnya, terus kita done. Online. Oke, tutup dulu. Ini kalau mau mulai, tapi karena kita lagi ngecas, kita mau lihat baterai, ini jangan diklik ya, langsung klik nextnya aja. Bisa diatur kapan robotnya akan kita suruh untuk bersihin rumah, jam berapa aja. Next aja. Baterainya lihat ini di sebelah sini, kamu mau ngecek baterai begini doang, berarti ini udah penuh ya. Ini kalau misalnya suruh jalan tinggal klik yang tengah, kalau misalnya suruh ngecas nanti dia balik ke tempatnya ya, ini diklik yang ini aja. Coba suruh jalan aja ya, nyapu ya. I am starting the clean. Oh ya, sebelum membersihkan rumah pastikan kalian harus merapikan kabel-kabel dulu ya, disingkirkan dulu, disimpan, karena kabel ini dapat menyebabkan robot vakum ini nanti menyangkut, jadinya dia nggak bisa jalan lagi. Coba kita pause aja. Clean pause. Kita coba lihat isinya. Oke, kita bongkar. Tusuk giginya udah bisa masuk ya. Karet gelang juga ini bisa masuk, atau rambut. Terus di sini depannya ini ada brush. Nah, ini fungsinya untuk bersihin juga filter. Nah, di sini ada bagian yang tajamnya. Ada gambarnya, ini hati-hati. Ini gunanya untuk bersihin juga. Ini gunanya untuk bersihin filter yang ini. Dalamnya ini bisa bersihin. Ini contoh yang cadangannya ya. Dalamnya juga bisa untuk bersihin ini. Tajamnya ini untuk bagian belakang, untuk sikatnya. Nah, ini buka dulu. Misal di sini ada rambut ataupun kayak benang, bisa kita putusin, kita ambil, tutup lagi, masukin lagi. Sini ada bolongannya ya, jadi dipasin modelnya. Coba kita matiin aja. Diambil. Cara bukanya tekan tombol merah. Nanti kita bisa buang itu kotorannya ya. Nah, selain dinyalain pakai aplikasi HP, kita bisa nyalain manual. Caranya pencet tombol ini. I'm starting the clean. Oke, kita matiin ya. Cleaning paused. Oke, sekarang ini kita mau coba ngepel ya. Ini bisa langsung dua fungsi, nyapu sekalian ngepel. Oke, ini nanti suamiku yang mau masangin. Ya, ini gimana? Pertama-tama dibuka dulu sini ya, tombol bagian belakang ini kan ada docking untuk pengisian air untuk mengepel dan juga untuk memasang alat pelnya yang itu ya. Kita coba aja buka langsung di sini, kita pencet dulu ke bawah. Nah, ini kan seperti ini ya. Ini akan diisi air. Untuk pengisian airnya posisinya di sebelah sini. Kita buka saja sini padnya, tutupnya. Di sini. Pengisiannya akan di sini. Ya, nggak apa-apa. Hai, ini mau Hai, bantu iya. juga. Pengisiannya di sini. Akan diisi air di sini dulu. Kemudian setelah diisi air, kita akan pasangkan tempat alat pelnya ini di sini, berubah seperti ini bentuknya. Ini untuk alas untuk mengepelnya, dan dua tombol di sini, tonjolan di sini akan kita pasangkan ke alatnya.
Yuk, cobain. Kita langsung pasangkan di sebelah sini untuk tonjolan-tonjolan ini dua. Ini setelah kita masukkan seperti ini ya. Kita masukkan ke bagian pengisian buat ngepel. Kemudian kita tinggal isi air aja di sini nanti. Kita tinggal isi air, bisa juga diisi sedikit semacam pembersih seperti Dettol atau apa gitu. Campurkan ke dalam air juga bisa untuk hasil yang lebih baik lagi. Sekarang kita coba isi air dulu ya. Ya. Ini udah diisi air ya. Ya. Nah, nanti akan kita pasangkan lagi ke alat. Kemudian jika ada sisa air setelah pengepelan bisa dibuang secara manual ya. Kita buka, kita tuang lagi tadi seperti tadi. Sekarang kita masukin dulu ke alatnya. Plate has been installed. Ini udah dipasang ya. ini ada tulisannya replace cleaning pad. Got it. Oke, kita pindah ruangan yang nggak ada kabelnya ya. Oke, kita jalanin. Dia bisa sampai kolong, jadi lebih bersih, nyapu dan ngepel. Nanti dia jalannya random ya. Bisa ada tulisannya di sini, mopping, terus area clean, terus durationnya. Ini kita bisa lihat di sini ada hasil pelnya ya. Basahnya basah lembab gitu, jadinya nggak bikin licin. Ini lagi masuk ke kolong. Itu dia. Kalau nggak cukup, dia bakal cari jalan lain. Tapi kalau ujung di tembok sini yang dia nggak cukup, dia nggak bisa bersihinnya, kita harus bersihin manual ya. Robot ini bisa bersihin keseluruhan rumah di satu lantai. Kalau berbeda lantai, misalnya lantai 2, dia harus dibawa manual pak. Bersihinnya kalau satu ruangan kecil kayak gini udah aku hitung sekitar 30 menit ya, belum sama ruangan lainnya, nanti berarti waktunya lebih lama lagi. Kalau misal dia udah selesai bersihin bakal berhenti otomatis dan nanti bisa kembali ke tempat chargingnya. Tapi tempat chargingnya kalau satu kali setting jangan dipindah-pindah lagi ya, nanti dia bingung untuk nyari tempat chargingnya, jadi harus di reset. Dia kayak nggambarin jalannya di satu ruangan gitu. Tapi ini aku contohin aja, kita matiin aja di pause. Terus kalau misalnya udah beres ini satu ruangan, kita suruh kembali ke tempat chargingnya, kita klik ini aja, klik and test, kemudian return to charging. I'm returning to the charging dock. Nanti dia akan nyari. I am suspended. Kalau misalnya merah gini berarti artinya dia nyangkut nggak bisa jalan ya, jadi harus kita bantu pindahin. Dia akan balik ke chargingnya di sini. Dia I'm starting to charge. Please remove the clean cloth plate. ini ada tulisannya got it. Nah, karena dia udah sampai charging, kita harus ngelapasin kain pelnya, air dibuang dan juga bisa kita bersihin dalamnya. Tekan tombol bagian belakang sampai bunyi klik. Itu kelihatan kotor ya. Kita lihat airnya berkurang. Kita lihat habis disapunya. Lumayan kotor ya, nanti kita buang ini. Pencet terus buka ya, nanti kita bersihin bisa pakai kuas atau sikat gigi. Nah, terus kalau ini tuh sebenarnya cuman fungsinya untuk sensor ya, dan untuk mendeteksi luasnya ruangan. Untuk sensor di sini kita harus tempatnya di ruang terbuka, jangan di bawah kolong meja karena nanti susah untuk konekin aplikasi HP dengan robotnya. Oke, segini dulu penjelasannya, semoga kalian bisa mengerti. Terima kasih.